Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, kelas 6C dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan secara lisan tentang pembelajaran IPAS untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran sains dengan dosen pengampu Ibu Andri Afriani, MPD. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, mengapa pembelajaran sains perlu menggunakan pendekatan? Dan apa yang terjadi jika seorang guru itu tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains? Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa sih perlu kita menggunakan pendekatan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu pendekatan. Jadi, pendekatan dalam pembelajaran sains SD adalah suatu sudut pandang yang berupa sekumpulan cara atau metode guru yang akan digunakan dalam menyampaikan pembelajaran. Dan kenapa sih kita harus menggunakan pendekatan? Karena untuk mempermudah seorang guru itu dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran agar materi yang diajarkan itu bisa tersampaikan secara efektif dan efisien sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan juga bisa tercapai. Kemudian, kira-kira apa sih yang terjadi jika kita atau seorang guru itu tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains? Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi jika kita atau seorang guru itu tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains. Yang pertama adalah motivasi belajar siswa itu menurun karena tidak ada hal yang membuat siswa itu bersemangat dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran tidak akan tercapai karena ketika guru tidak menggunakan pendekatan, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian, soal yang kedua, materi IPA mempunyai 4 karakteristik, yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan prosedural, konseptual, dan metakognitif. Dari keempat karakteristik tersebut, manakah menurut Anda yang paling sulit diukur dalam ujian tertulis? Oke, jawabannya dari keempat karakteristik tersebut, yang paling sulit diukur dalam ujian tertulis adalah pengetahuan metakognitif, yang dimana pengetahuan metakognitif ini mencangkup segala hal, yaitu faktualnya, proseduralnya, konseptualnya, dan lain sebagainya, yang dimana agak lebih sulit untuk diukur karena mencangkup segala hal tersebut. Soal yang ketiga, komponen apa saja yang harus ada dalam modul pembelajaran IPA di SD? Jadi, komponen yang harus ada dalam modul pembelajaran IPA di SD adalah ada 3 komponen yang harus ada. Yang pertama adalah komponen umum, yang kedua komponen inti, yang ketiga lampiran, yang dimana lampiran ini mencangkup seperti LKPD, bahan bacaan, dan daftar pustaka. Kemudian soal yang keempat, deskripsikan bagaimana cara menggabungkan 2 model pembelajaran dalam 1 kali pertemuan dalam pembelajaran sains. Oke, jadi kita itu boleh menggabungkan 2 model pembelajaran dalam 1 kali pertemuan apabila model pembelajaran yang kita gunakan itu tidak mencapai tujuan pembelajaran. Dan kalau kita gabungkan, gimana sih caranya kita gabungkan 2 model pembelajaran dalam 1 kali pertemuan? Yang pertama, yang harus kita lihat adalah cara kita dulu, apakah model pembelajaran A dan model pembelajaran B itu cocok tidak untuk digabungkan. Kemudian yang kedua, kita lihat tujuan pembelajaran dari proses pembelajarannya. Kemudian soal yang kelima, menurut Anda
Salah satu model pembelajaran yang paling efektif digunakan dalam pembelajaran IPA adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa di SD. Jadi, jawabannya adalah salah satu model pembelajaran yang paling efektif untuk mengembangkan berpikir kritis siswa SD adalah model pembelajaran CTL. Jadi, model pembelajaran CTL adalah kerangka konseptual yang menggambarkan secara sistematis atau terstruktur bagaimana pembelajaran ini berlangsung. Jadi, menurut saya, model pembelajaran yang paling efektif adalah model pembelajaran CTL, yang dimana pembelajaran sains itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.